Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lutfi Rahmawati. Nah, kita di sini akan belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di kelas 10 kemarin kita sudah membahas tentang apa itu masalah ekonomi. Nah, di bab 2 ini kita akan melanjutkan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi kita akan belajar tentang apa sih itu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, selanjutnya nanti sistem ekonomi ini terdiri dari bermacam-macam sistem ekonomi. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih ada bermacam-macam sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi ini digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang ada. Yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih kita menyelesaikan masalah ekonomi seperti barang apa sih yang harus diproduksi, kemudian bagaimana sih cara memproduksi, kemudian untuk siapa sih barang tersebut diproduksi. Nah, ini dapat kita pecahkan permasalahan ini dengan bermacam-macam sistem ekonomi. Nah, di sini ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Nah, di sini kenapa sih ada macam-macam sistem ekonomi? Karena di sini ini ada perbedaan penerapan sistem ekonomi yang digunakan pada suatu negara. Karena apa? Karena ada perbedaan kepemilikan sumber daya ataupun perbedaan sistem pemerintahan di suatu negara. Nah, jadi secara umum ini dapat dikatakan bahwa kalau negara yang menganut sistem liberal, ini pastinya dia akan menganut sistem ekonomi pasar. Sedangkan kalau negara sosialis, ini pasti cenderung menerapkan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini dapat disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat. Baik, kita langsung saja membahas ke masing-masing sistem ekonomi. Nah, dari pengertiannya, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Lalu, kira-kira sistem ekonomi tradisional ini yang seperti apa sih? Jadi, sistem ekonomi tradisional ini digunakan oleh suatu negara yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Misalkan kita akan memproduksi barang, memproduksi hasil pertanian. Nah, untuk mempelajari produksi pertanian ini dilakukan secara turun-temurun. Kemudian proses produksinya ini dilakukan dengan teknik sederhana, jadi tidak menggunakan traktor seperti itu, jadi lebih ke manual. Dan kalau teknik produksinya bersifat sederhana, pastinya akan mempengaruhi jumlah produksi barang itu jadi tidak maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal, jadi yang digunakan untuk kegiatan produksi itu kan modalnya cuma dikit, jadi ya otomatis produksinya ini tidak maksimal. Kemudian pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Contohnya kalau kita ingin membeli buku, kita bisa membeli buku tersebut dengan menukarkan pisang untuk mendapatkan buku tersebut. Kemudian belum mengenal pembagian kerja, jadi Anda mau bekerja apa aja bebas. Kemudian masih terikat dengan tradisi, masih terikat dengan adat istiadat setempat. Kemudian tanah ini merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.
Jadi, kelebihan apa sih yang dimiliki sistem ekonomi tradisional? Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan, sehingga terdapat keselarasan antar individu. Jadi, hubungan antar individu kalau di negara dengan sistem ekonomi tradisional ini memang sangat erat, dan kehidupan sosialnya ini terjalin cukup baik seperti itu. Kemudian, barang yang dihasilkan untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya ini sangat-sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga barang yang dihasilkan ini langsung dikonsumsi oleh mereka, sehingga mereka itu dapat hidup dengan tidak boros seperti itu. Kemudian, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Ya, karena hubungan antar individunya ini baik, maka adat istiadatnya tetap terjaga, tetap lestari. Kemudian, alamnya relatif terjaga. Karena apa? Karena masyarakatnya ini cenderung menjaga kelestarian alam. Akan tetapi, di dalam sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelemahan. Nah, diantaranya adalah lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Jadi ketergantungan alam itu sangat-sangat besar, kemudian jadi menyebabkan masyarakatnya itu sangat rentan terjadi gejolak ekonomi seperti itu. Kemudian standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Karena apa? Karena mereka ya hidup dari bercocok tanam kemudian dikonsumsi sendiri, sedangkan uang yang mereka miliki ya cuman intinya itu ya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, seperti itu. Kemudian teknologi yang digunakan ini sederhana dan tradisional, seperti kalau misalkan membajak sawah itu pakai kerbau, masih pakai tenaga hewan, tidak menggunakan traktor seperti itu. Kemudian cenderung menolak perubahan, sehingga masyarakatnya kurang berkembang. Jadi memang kalau di masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional ini, masyarakatnya ini memang kolot dan dia itu tuh sulit untuk berkembang karena pemikirannya itu ya pemikiran kolot seperti itu. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini sering juga disebut dengan sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi perencanaan. Nah, di dalam sistem ekonomi komando ini, peran pemerintah ini memiliki dominasi yang sangat kuat dibandingkan dengan peran yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu pihak swasta ataupun perorangan seperti itu. Nah, contoh negara yang menganut sistem ekonomi komando ini adalah contohnya Kuba, di mana Kuba ini lebih strict dibandingkan dengan negara Tiongkok. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi ini dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada, atau bahkan tidak diakui sama sekali. Kemudian, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi rakyat ini tidak bisa memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang akan dia ambil seperti itu. Kemudian kebijakan perekonomian ini diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang membuat rencana pembangunan nasional. Kemudian segala keputusan-keputusan dalam perekonomian tersebut ini semuanya berada di tangan pemerintah. Baik perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Ini semuanya dilaksanakan oleh pemerintah sendiri seperti itu. Jadi kenapa sih sebuah negara ini menganut sistem ekonomi komando? Jadi yang pertama adalah pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan inflasi, mengendalikan pengangguran, atau bahkan mengendalikan berbagai
keburukan ekonomi yang mungkin muncul di suatu negara. Kemudian, pemerintah ini menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri ini berjalan dengan lancar, karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, relatif mudah untuk melakukan distribusi pendapatan. Jadi pendapatan di negara tersebut ini lebih merata dibandingkan dengan negara lain yang menganut sistem ekonomi yang bukan sistem ekonomi komando. Kemudian jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi ini sudah direncanakan dengan matang oleh pemerintah, kemudian dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Jadi kesalahan-kesalahan atau miskomunikasi ini sepertinya tidak akan terjadi di negara yang menganut sistem ekonomi komando ini. Sedangkan kelemahan suatu negara jika ia memilih sistem ekonomi komando, ini yang pertama adalah mematikan inisiatif individu untuk maju. Sebab segala kegiatan ekonomi ini sudah diatur secara terpusat. Kemudian sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Jadi memang kalau menganut sistem ekonomi komando ini, individunya tidak dapat berkembang karena ya pekerjaannya udah ditentukan dan mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan minat, bakat, dan passionnya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi pasar. Nah, pada sistem ekonomi pasar ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Jadi pada dasarnya sistem ekonomi pasar ini sebenarnya kebalikan dari sistem ekonomi komando. Nah, contoh negara yang menganut sistem ekonomi pasar ini contohnya adalah negara Amerika Serikat. Selain itu juga ada negara Inggris. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar yang pertama adalah semua sumber produksi ini menjadi milik masyarakat, di mana masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber daya produksi. Kemudian pemerintah ini tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Kemudian masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Kemudian timbul persaingan dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi adanya kebebasan memiliki sumber-sumber produksi, timbul persaingan dalam mengejar keuntungan. Nah, jadi setiap kegiatan ekonomi ini memang didasarkan atas pencarian keuntungan. Dan kegiatan ekonomi ini selalu mempertimbangkan keadaan pasar, di mana pasar ini merupakan dasar dari setiap tindakan ekonomi. Jadi mau melakukan kegiatan apa, ya kita melihat pasarnya lah. Kita memberi reaksi terhadap kondisi pasar yang ada, seperti itu aja. Jika suatu negara menganut sistem ekonomi pasar, maka keuntungan yang akan didapatkan adalah yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat itu lebih kreatif memproduksi suatu barang, ya terserah masyarakatnya mau produksi barang apa, itu semua diserahkan oleh masyarakat dan pemerintah tidak ikut campur seperti itu. Kemudian keuntungan yang kedua adalah setiap individu ini bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Nah, dari adanya sumber-sumber daya produksi yang dimiliki oleh masyarakat,
dan diakui sebagai hak individu, ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Jadi masyarakat ini jadi semangat untuk memproduksi barang. Kemudian yang selanjutnya adalah timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Jadi orang-orangnya itu jadi maju dan masyarakatnya jadi berpikiran kreatif untuk memproduksi barang yang diminati oleh konsumen, kemudian menghasilkan barang-barang bermutu tinggi. Karena apa? Karena barang yang berkurang bermutu ini tentunya tidak akan laku jika dijual di pasar seperti itu. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, dengan adanya barang-barang yang bermutu tinggi, kemudian persaingan yang ketat seperti itu, maka terciptalah efisiensi dan efektivitas karena setiap tindakan ekonomi ini didasarkan pada motif mencari keuntungan. Kemudian kelemahan yang dimiliki sistem ekonomi pasar diantaranya adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena persaingan ini bersifat bebas dan pendapatan ini jatuh kepada pemilik modal, maka ya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin seperti itu. Dan golongan pekerja ini hanya akan menerima sebagian kecil dari pendapatan atas keuntungan yang didapatkan dari hasil produksi di negara tersebut. Kemudian pemilik sumber daya produksi ini mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, karena yang kaya pastinya mencari cara bagaimana agar uangnya itu terus berproduksi atau terus menghasilkan keuntungan seperti itu. Kemudian sering munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Ini juga terjadi pula di sistem ekonomi pasar. Kemudian sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Jadi contohnya kalau di suatu negara itu, di Indonesia contohnya ini di Pulau Jawa ini banyak sekali memproduksi bahan pangan berupa padi, sedangkan di Kalimantan itu tidak dapat memproduksi padi seperti itu. Dan orang-orang di Jawa itu kebanyakan memang suka untuk menanam padi, sedangkan di Kalimantan itu mungkin sangat sulit untuk mengembangkan budidaya padi seperti itu. Jadi memang produksi padi di Pulau Jawa ini memang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan di Pulau Kalimantan, walaupun konsumsinya ini sama jumlahnya seperti itu. Jadi memang pemerataan ekonominya itu memang sedikit agak sulit kalau di sistem ekonomi pasar gitu. Baik, setelah muncul sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, bahkan sistem ekonomi pasar, ini masih dinilai kurang memberikan solusi yang baik untuk pertumbuhan di suatu negara. Maka terciptalah sistem ekonomi campuran untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem ekonomi sebelumnya. Jadi di dalam sistem ekonomi campuran,
Ini pemerintah dan swasta ini saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat ini diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai pada batas tertentu. Jadi, pemerintah ini tetap melakukan kendali atau ikut campur tangan dalam proses perekonomian. Nah, tujuannya pemerintah ikut campur dalam urusan perekonomian ini adalah agar perekonomian ini tidak lepas kendali dan tidak hanya menguntungkan para pemilik modal besar saja. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi campuran, itu yang pertama pemerintah dan swasta ini melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi ini merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Yang ketiga, terjadi persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Keburukan atau kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini ternyata walaupun sudah dipilih apa saja sih keuntungan yang bisa diambil dari sistem ekonomi sebelumnya, ini masih terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Jadi dengan sistem ekonomi campuran ini ada beberapa kelebihan yang dimiliki. Yang pertama, terjadinya kestabilan ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kemudian, terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif masyarakat untuk memproduksi suatu barang tentunya. Kemudian terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi, meskipun ada batasannya. Kemudian keburukan atau kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini ternyata walaupun sudah dipilih apa saja sih keuntungan yang bisa diambil dari sistem ekonomi sebelumnya, ini masih terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta.